Dan saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kita bergeser ke Mamuju. Pencarian korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat dihentikan sementara sejak pukul 17 waktu Indonesia Tengah kemarin. Pencarian dihentikan sementara karena kendala penerangan. Pencarian korban akan dilanjutkan pada hari Selasa hari ini. Tim Basarnas mencatat sebanyak 84 orang meninggal dunia akibat gempa bumi di Sulawesi Barat. Pencarian korban gempa Mamuju terus dilakukan seperti di Rumah Sakit Mitra Manakara. Pencarian dilanjutkan untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun puing bangunan. Proses pencarian sudah dilakukan sejak kemarin dengan menerjunkan tim gabungan, anjing pelacak dan juga alat berat. Tim SAR menduga masih ada korban yang tertimbun berdasarkan laporan warga yang kehilangan anggota keluarga. Dan pagi hari ini, saudara, saya ajak Anda melihat kondisi terkini di Mamuju, Sulawesi Barat terkait dengan penanganan korban gempa di sana. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Hendra Bakti yang akan melaporkan langsung. Hendra, selamat pagi. Saya lihat di belakang Anda sudah ada tenda-tenda. Apakah ini memang tenda pengungsi yang baru dan apakah sudah mulai ditempati, Hendra? Selamat pagi Nilu dan juga selamat pagi saudara. Memang di belakang saya ini saya perlihatkan kepada Anda bagaimana suasana yang berada di Stadion Manakara Mamuju, Sulawesi Barat, di mana sejumlah warga yang mengungsi di tempat ini. Memang warga yang mengungsi di tempat ini sudah ada sejak pasca gempa yang terjadi di Mamuju pada hari Jumat dini hari pekan lalu. Mereka di sini mengungsi sudah sekitar 3 sampai 4 hari dan pada hari ini mereka akan menerima atau mendapatkan kesempatan untuk kemudian bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang rencananya akan dijadwalkan akan tiba di Mamuju, Sulawesi Barat, memantau bagaimana dampak gempa yang menerjang Mamuju pada Jumat pekan lalu dengan magnitudo 6,2. Ya, memang Joko Widodo direncanakan akan berangkat dari Halim Perdana pada pukul 8 pagi, dijadwalkan akan tiba di Mamuju, Sulawesi Barat pada pukul 12.20 waktu Indonesia bagian tengah. Sejumlah agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh orang nomor 1 di Indonesia ini selama berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Di antaranya 3 poinnya adalah melihat dan mendengar laporan dari pemerintah terkait dengan penanganan gempa, kemudian mengunjungi pengungsi dan melihat dampak gempa di beberapa titik. Mengenai laporan dari Gubernur Sulawesi Barat, nantinya Presiden Joko Widodo akan dijadwalkan menuju ke posko terpadu yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Barat, dan di sini Presiden akan mendengarkan laporan dari Gubernur Sulawesi Barat terkait dengan penanganan gempa yang terjadi di Mamuju pada pekan lalu yang hingga saat ini masih terus terjadi gempa-gempa susulan. Di malam hari saja pada pukul 20.50 di Senin malam, tadi malam masih terjadi gempa susulan dengan magnitudo 3,4. Selain mengunjungi posko terpadu dan mendengarkan laporan dari Gubernur Sulawesi Barat, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan mendatangi sejumlah titik pengungsian. Salah satunya diperkirakan akan mendatangi pusat pengungsian, yaitu di Stadion Manakara Mamuju, Sulawesi Barat. Di sini nantinya Presiden diinformasikan secara simbolis akan memberikan bantuan yang dibawa oleh Presiden Jokowi secara simbolis kepada masyarakat yang mengungsi di tempat ini, khususnya kepada warga Mamuju dan Majene yang merupakan warga yang berdampak gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Selain itu, tentunya Jokowi juga dijadwalkan akan melihat beberapa titik yang memang berdampak gempa yang terjadi di Mamuju pekan lalu. Di antaranya adalah rencananya akan melihat bagaimana kondisi Mamuju secara keseluruhan, termasuk diperkirakan juga akan melihat bagaimana proses pencarian di Rumah Sakit Mitra, dan khususnya Majene direncanakan juga akan dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Namun keseluruhan itu tentunya kembali lagi apakah ini benar-benar akan terjadi agenda yang sudah tersusun ini. Seperti kita ketahui, bisa saja apa yang saya laporkan ini ada yang dikunci, ada juga yang mungkin batal dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Dan setelah sebelumnya, saudara,
Menteri Sosial Tri Risma dan juga Menteri PUPR sudah berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat untuk melihat langsung bagaimana dampak gempa yang terjadi di tempat ini. Hari ini Presiden Jokowi seharusnya ketika sudah dikunjungi oleh pihak pemerintah, itu artinya ada perhatian penuh yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada warga dan juga seluruh masyarakat yang ada di Mamuju dan juga Majene. Kita berharap setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia ini tentunya ada angin segar untuk para pengungsi dan juga para warga yang terdampak gempa di kemudian hari. Ada harapan yang baik begitu, bagaimana mereka bisa menata kembali kehidupan mereka setelah gempa besar yang menimpa Mamuju dengan bermagnitudo 6,2. Ini sekaligus menjadi kesempatan bagi warga agar kiranya bisa berdialog langsung. Ini yang diharapkan oleh warga. Kedatangan Jokowi di Mamuju, Sulawesi Barat diharapkan ada kesempatan bagi warga untuk kemudian berdialog langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan bagaimana keluhan mereka selama berada di pengungsian dan apa harapan mereka pasca kejadian gempa yang menimpa Mamuju, Sulawesi Barat. Nilu. Presiden Jokowi diperkirakan akan tiba di sana sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah, dan tentu saja ini kita akan lihat kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di sana. Tapi Anda tadi sempat menyinggung terkait dengan akan memantau proses pencarian. Bagaimana dengan proses pencarian? Karena masih ada informasi sejumlah orang yang dinyatakan hilang begitu. Kemarin sempat dihentikan pukul 17 WITA. Apakah pagi ini sudah mulai dilanjutkan kembali, Hendra? Ini adalah hari kelima pasca gempa besar 6,2 magnitudo yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Pencarian masih terus dilakukan di hari kelima ini karena masih ada laporan dari warga, ada anggota keluarganya yang kemudian masih belum ditemukan. Khususnya pencarian berfokus di Rumah Sakit Mitra Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat, karena hampir sebagian besar bangunan ini rubuh pada saat gempa terjadi pada Jumat pekan lalu. Ada laporan dari warga, ada 3 anggota keluarganya yang masih belum ditemukan dan pada saat terjadinya gempa sedang berada di Rumah Sakit Mitra. Pelibatan anjing pelacak juga dilakukan untuk kemudian bisa membantu para petugas atau relawan, khususnya Basarnas yang mencari para korban yang ada di Rumah Sakit Mitra. Hingga hari ini jumlah korban sendiri di Mamuju dan juga Majene yang berdampak gempa pada hari Jumat pekan lalu, yakni ada 84 orang yang meninggal dunia, 73 diantaranya berada di Mamuju, sedangkan 11 lainnya berada di Majene. Pencarian ini akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Selain upaya pencarian korban, fokus lain yang kemudian terus dilakukan oleh pihak Basarnas, para petugas lainnya, relawan dan lain-lain, yaitu membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Ditargetkan pembersihan puing-puing bangunan yang rubuh dari pasca gempa ini ditargetkan selesai selama 14 hari ke depan, dan diharapkan ada keterlibatan masyarakat kemudian juga untuk bisa membantu para petugas membersihkan puing-puing ini tersebut. Demikian, Nilu. Proses pencarian juga masih terus dilakukan karena masih ada sejumlah orang yang hilang, dan utamanya adalah bagaimana petugas gabungan berupaya untuk bisa membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan akibat gempa yang terjadi dengan magnitudo 6,2. Gempa susulan masih terus dirasakan oleh warga juga di sana. Kita berharap tidak ada gempa yang lebih besar lagi yang terjadi di wilayah Mamuju maupun Majene, Sulawesi Barat. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hendra Bakti langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat.